Oke, teman-teman sekalian, saya menyapa tadi. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Teman-teman sekalian, sebelum saya limpahkan kepada moderator yang akan memoderatori Mbak Ila malam hari ini, perkenalkan teman-teman berada di komunitas NNI. NNI kepanjangan dari Navigation Neurodivergent Indonesia. Selamat datang di NNI, teman-teman sekalian. Kita belajar lintas negara karena banyak teman-teman juga yang dari luar negeri yang ikut belajar, teman-teman yang anak-anaknya terkendala dengan hambatan neurodivergent, berada dalam proses belajar yang sama. Malam hari ini kita akan berjumpa dengan Mbak Ila, nanti akan dibacakan CV-nya oleh Bu Okta. Sebelum kita mulai teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan acara malam ini akan berjalan dengan lancar, Zoom-nya baik-baik saja, ayah bunda juga bisa ikut belajar dengan baik-baik saja, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kemudian bisa menambah ilmu dan bisa memberikan banyak impact kepada banyak orang. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini karena saya tadi menyapa ada ayah. Nah, kita berikan aplaus dulu kepada ayah yang ikut hadir belajar malam hari ini. Berikan reaction, teman-teman. Karena ayah-ayah hebat mau berpartisipasi, tidak hanya bundanya. Ayah-ayah hebat ya. Kenapa saya berikan reaction? Karena ternyata kolaborasi antara ibu dan ayah sangat diperlukan untuk membangun kerjasama yang baik bagi semua anak. Sesungguhnya kita semua di sini belajar, tidak ada yang merasa paling hebat, maka kita sama-sama mencari ilmu. Jika ada yang tidak mungkin berkenan, maka boleh nanti ditanyakan atau mungkin sama-sama memberikan kolaborasi yang baik. Oke, sebelum kita mulai, saya akan serahkan kendali acara kita ke Bu Okta karena mungkin untuk sesi nanti akan lebih banyak dimengerti oleh Bu Okta karena bagiannya sama ya. Bu Okta kan sama-sama terapis, jadi mungkin lebih banyak yang bisa diinfokan. Oke, waktu dan tempat silakan. Waktu dan layar Bu Okta, silakan. Terima kasih, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di webinar ya. Webinar kali ini kita dengan Mbak Ila ya. Uh, Share screen CV-nya siapa ini? Saya kah atau Mbak Arin kah? Kurang terlihat lah Mbak Arin. Bisakah di Zoom? Di zoom sedikit Mbak Arin. Di ini bawahnya aja digedein dikit Hmm. scale-nya. Oke, ya, betul. Oke. Mbak Ila ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan pendidikan luar biasa pada tahun 2018 sampai 2022. Kemudian mengambil pendidikan juga di Asia University, Taiwan Psychology Communication Interpersonal di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
Kemudian untuk pendidikan non formalnya, Mbak Ila ini mengambil pendidikannya dari Arizona State University, USA pada tahun 2023 dan juga pelatihan konseling terapi di maaf ya saya kurang kurang terlihat di saya pada tahun Januari di bulan Januari tahun 2023. Kemudian untuk pengalaman kerjanya adalah sebagai terapi remedial dan perilaku di klinik tumbuh kembang ya di Kota Tangerang. Dan juga sebagai terapi remedial dan juga perilaku di Rumah Terapi Cilukba, Kabupaten Tangerang. Mungkin itu CV singkatnya dari Mbak Ila. Kemudian hari ini ya kita webinarnya dengan judul menjadi terapis di rumah melalui terapi remedial atau terapi pedagogi untuk anak berkebutuhan khusus. Nanti kolom chat boleh digunakan untuk tanya jawab. Maksudnya untuk pertanyaan dan juga raise hand ketika pemateri selesai membawakan presentasi. Silakan Mbak Ila. Baik, suara saya terdengar, Bu. Terdengar dengan jelas Mbak Ila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bu Ani dan Bu Okta serta tim NNI. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai menjadi terapis di rumah melalui terapi remedial atau pedagog untuk anak berkebutuhan khusus. Bisa next slide, Mbak? Mungkin di sini Ibu Bapak tidak asing dengan piramida pembelajaran atau Pyramid of Learning dari William Sanders. Di sini piramida ini paling bawah itu menjelaskan tentang neurorefleks yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Indra ya terkait hidroterapi, kemudian sensori sistem, motorik dan sistem processing ini oleh Bu Okta sebelumnya. Kemudian ada communication skill ini biasanya di terapi bicara. Kemudian ada life management dan attention dan fokus ini sebelumnya udah dijelaskan sama Mbak Rini terkait terapi ABA. Dan hari ini, malam ini saya akan menjelaskan di piramida paling atas yaitu tentang executive function atau academic performance. Di mana di piramida ini tuh secara gerak refleks primitif itu tuh udah seorang anak itu udah terjadi ketika dia di dalam kandungan sampai dalam lahir. Contohnya apa? Gerak refleks itu seperti dia mencot tangannya di mulut, kemudian menendang-nendang perut ibunya. Nah, itu merupakan salah satu gerak refleks. Kemudian di usia 0 sampai 1 tahun itu anak mulai bekerja sistem sensorinya dari indera perabanya, kemudian penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, dan kemudian sensori motornya mulai bekerja dengan baik ketika dia masuk 1 tahun. Itu misalnya seperti merangkak, berdiri, tegak, jalan, dan kemudian di usia 3 tahun itu mengenai perkembangan perilaku dan kecerdasan sosial. Dan di usia 6 tahun itu biasanya udah mulai masuk ke akademik atau anak udah mulai masuk ke jenjang sekolah. Itu biasanya di usia 6 tahun. Bisa next slide, Mbak? Nah, piramida tadi itu sering banget ya digunakan sebagai patokan dalam pengembangan dan pendidikan pada anak. Lalu malam ini apa sih yang dipelajarin? Yang pertama itu tentang konsep terapi remedial sendiri, itu berbeda dengan les dan pengayaan. Kemudian kapan anak mulai belajar dan butuh terapi remedial, dan bagaimana pengembangan kognitif anak melalui terapi remedial. Lalu hal apa yang harus diperhatikan dalam terapi remedial dan media apa saja yang bisa membantu terapi remedial di rumah. Next slide, Mbak. Terkait dengan konsep terapi remedial, itu berbeda dengan les dan pengayaan. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam les itu guru hanya mengajarkan apa yang anak itu tidak bisa. Contohnya ketika anak itu tidak bisa membaca, itu maka guru akan mengajarkan
apa yang anak nggak bisa gitu, anak yang nggak bisa dibaca gitu, anak yang nggak bisa baca di bagian mana gitu. Nah, kalau di pengayaan itu adalah kegiatan tambahan anak yang telah mampu memenuhi kriteria keberhasilan belajar. Contohnya nih ketika misalnya biasanya anak gifted asinkron, dia di usia 6 tahun, tapi dia memiliki kemampuan di atas rata-rata, maksudnya dia usianya 6 tahun sekarang, tapi dia kemampuannya ada di 9 tahun, tapi koordinasi geraknya dia tuh masih di bawah 6 tahun. Nah, biasanya nanti bakalan dibantu di terapi remedial gitu. Nah, terapi remedial sendiri itu terapis akan mencari akar permasalahan di yang dialami oleh anak, kemudian memperbaiki dengan program yang telah diterapkan berdasarkan hasil asesmen. Ini maksudnya gimana? Contohnya nih ketika anak mengalami kesulitan membaca, itu akan dicari akar permasalahannya. Apakah anak ini mengalami gangguan sekuens? Sekuens ini tuh urutan ya. Misalnya ketika ada dalam satu kalimat ada huruf besar kecil di tengah atau di akhir, itu biasanya tuh kalau anak dengan kesulitan belajar membaca tulis itu dia akan kesulitan gitu. Makanya terapi remedial itu dibutuhkan oleh anak-anak yang memiliki hambatan atau masalah terhadap baca tulis hitungnya gitu. Atau bisa jadi terhadap persepsi huruf atau gangguan lainnya dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki masalah akademis yang dihadapi oleh anak gitu. Boleh lanjut, Mbak? Kapan anak mulai belajar dan butuh terapi remedial? Ini sebelumnya ada buku tentang The Learning Revolution. Ini buku ini bagus karena mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan sebenarnya. Karena kenapa bisa demikian? Karena ternyata anak itu tuh udah mulai belajar itu terbentuk ketika dia di dalam kandungan, kemudian dia optimal ketika dia memasuki usia sekolah, karena udah bahas tentang baca tulis hitung kan, udah piramida paling tinggi paling atas. Kalau anak umum tuh idealnya dia di 6 tahun baca tulis hitung tuh udah mulai bagus gitu. Kapan anak butuh terapi remedial ya ketika anak memiliki masalah terhadap pembelajarannya terkait baca, tulis, dan hitungnya gitu. Dan saat ini pun metode belajar tuh sangat benar-benar berkembang pesat ya daripada tahun-tahun belakangan gitu. Maksudnya setahun sebelumnya. Dan anak itu mampu loh mempelajari apapun, dia bisa lebih 5-20 kali lebih efektif itu bila pondasinya itu anak itu yang diterapkan benar gitu. Itu ada beberapa contoh anak autis yang mungkin Bapak Ibu di sini nggak asing ya dengan Belva, dia balita autis, orang Jember 4 tahun. Dia memang memiliki masalah terhadap dia dulu 4 tahun tapi sekarang kan dia udah besar ya, dia terapi remedial. Dia mampu loh berkarya dengan melukis gitu, meskipun dia baca tulisnya kurang, tapi ternyata dengan melukis itu dia nggak cuman abstrak tuh, dia bisa benar-benar mempreposisikan ukuran gitu ketika dia menggambarkan gitu, bahkan bisa menceritakan kejadian dari karyanya dia gitu. Bahkan ada juga salah satu anak autis dengan penyerta tunanetra itu Michael Anthony. Dia mampu menjadi seorang pianis yang bertaraf internasional padahal dia memiliki masalah terhadap hitungnya gitu. Tapi ternyata dengan melodi atau dengan musik itu anak itu malah mudah gitu loh mengenal angka gitu. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si itu dia pakainya angka gitu. Dia bisa pakai ngingatnya dengan cara pakai angka. Jadi kayak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 gitu kan. Nanti dia bisa membentuk melodi yang bagus dari angka-angka itu gitu. Next slide, Mbak.
Bagaimana cara untuk mengembangkan kognitif anak melalui terapi remedial? Yang pertama itu tentang gaining attention, yaitu menarik perhatian anak. Kebanyakan dari kita ketika anak gak bisa baca tulis hitung, kita selalu ngasih konsekuensi ke anak atau kita marahin anak gitu. Padahal anak itu memiliki gaya belajar dan potensi yang berbeda-beda gitu. Belum tentu anak itu ternyata suka dengan metode duduk, ternyata dia sukanya dengan gerak atau dengan musik. Nah, kita harus cari tuh hal apa yang menarik perhatian anak gitu. Termasuk mainan-mainan yang ada yang anak suka atau yang di dekat anak, itu biasanya bisa menjadi solusi dalam terapi remedial pada anak di rumah. Kemudian yang kedua itu dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu penting ya ke anak. Jadi misalnya anak hari ini main pakai mobil-mobilan, tapi kita mau nyelepin materi hitung dasar ke anak karena anak memiliki masalah terhadap hitungnya atau penjumlahan. Nah, di situ kita bisa pakai mainan anak disusun gitu. Nah, kita menyampaikan pembelajaran tujuannya kayak hari ini kita main sambil hitung ya gitu. Kita menyampaikan tujuan itu aja meskipun anak kayaknya masih belum paham ya hitung itu apa. Kita kasih tahu nih, oh ini ada mobil berderet ada 4. Ini 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Nah, nanti kita tuh baru perhitungan dasar. Ini 2 mobil punya adik. Ibu mau tambah 2 mobil lagi, jadi berapa sekarang? Kayak gitu. Kita menyampaikan tujuan pembelajaran dasar ke anak gitu. Kemudian kita melakukan stimulation recall atau mengingat konsep. Ya dengan cara mobil itu tuh kita mengingatkan konsep ke anak gitu. Meskipun dia main, dia sedang berhitung sebenarnya kayak gitu. Kemudian ada selanjutnya itu adalah penyampaian materi ya. Kita mulai interaksi ke anak gitu kan. Masuk ke dalam pembelajarannya ke anak. Hari ini tujuannya mau berhitung ya berarti kita menyampaikan ke anak cara berhitung tuh lewat mobil tuh gimana gitu. Kemudian ada memberikan bimbingan yaitu dengan cara orang tua tadi dengan anak adik punya 2 mobil, bunda kasih 2 mobil ya. Nah itu kan memberikan bimbingan ke anak ya. Jadi kayak coba hitung dari awal sampai akhir ada berapa mobil sekarang Mbak Arti gitu. Dengan bahasa yang sederhana gitu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu terkadang mereka nggak bisa dengan bahasa-bahasa yang terlalu kompleks gitu karena membuat anak menjadi rancu dan bingung. Baru kita ngasih feedback atau memberikan umpan balik ketika anak ternyata telah mampu memenuhi apa tujuan kita, goals kita pembelajaran terapi remedial hari ini. Udah kedinginan di AC. Boleh next slide, Mbak? Mati nanti dia kedinginan. Nah, hal apa yang harus diperhatikan dalam terapi remedial? Yang pertama itu hasil asesmen siswa. Biasanya hasil asesmen siswa ini keluar ketika kita melakukan kalau di klinik atau di rumah terapi itu ketika kita kolaborasi bersama psikolog. Jadi nanti hasil asesmen anaknya akan keluar. Kira-kira anak ini memiliki masalahnya di mana gitu. Baru nanti kita membuat program rancangan pembelajarannya gitu. Supaya sejalan dengan ketika anak memasuki usia sekolah, tapi dia tahapan paling basicnya sensornya tuh udah jalan semua, artinya udah bagus gitu. Memang dia memiliki masalah terhadap akademisnya aja gitu, terkait dengan keseimbangan otak terhadap yang lebih kompleks gitu. Kemudian setting kelas itu juga harus dilihat ketika melakukan pembelajaran ke anak, karena memang ada beberapa anak autis yang memang dia nggak bisa nih belajar ketika dia mendengarkan suara-suara kayak misalnya kipas. Nah itu kita harus hindarin gitu karena memang setting kelas itu sangat berpengaruh terhadap fokus anak ya. Kemudian yang ketiga tuh potensi anak. Kemudian potensi anak itu ketika memang anaknya ternyata suka gerak ya berarti kita menggunakan terapi remedial dengan gerak. Nah, kayak apa nanti contohnya akan saya kasih gambaran di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat itu tentang gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu apakah dia dengan model belajar yang pertama tuh Pestalozzi ya. Pestalozzi itu dia tuh penekanan terhadap suara, bentuk dan suara, bentuk dan bilangan biasanya. Dia pengembangannya menggunakan
audio, visual, memori gitu. Jadi dia modelnya itu dengan cara bercerita dan bercakap gitu. Ya kayak tadi contoh mobil itu termasuk salah satu bentuk belajar SLC. Kemudian ada high scope. Ini high scope itu adalah sistem dengan cara observasi, record terhadap anak. Jadi kita menggunakan ekspresi, kemudian menggunakan representatif, kemudian dengan musik, dengan gerak, seperti itu. Kemudian ada juga dengan Montessori, dia perpaduan dengan cara menunjuk, kemudian habis itu diulangin. Nah, ini biasanya contohnya tuh sering banget sih digunakan modelnya Montessori itu sebenarnya hampir mirip sama abad terapi sih. Jadi dia misalnya ketika kita mau ngajarin anak itu belajar kata, tapi lewat warna gitu. Jadi pertama itu kayak ini merah ya gitu. Kita acuannya pakai warna dulu karena anak udah paham warna ceritanya kan. Jadi acuannya pakai ini merah ya gitu. Ada dua pilihan. Nanti kita kasih nih ada ceritanya kan kita mau ngajarin anak ini mampu belajar tentang benda sekitar. Jadi misalnya kita pengen anak itu paham mobil misalnya, paham kata mobil. Mobil kan jenisnya ada banyak. Nah, ceritanya kita pengen mobil sedan gitu buat anak. Kita pakai warna. Ini warna merah ya gitu. Ambil warna merah gitu. Ketika anak ternyata udah paham warna, baru kita kasih tahu. Oh, ini merah tuh sedan ya gitu. Dalam artian kata anak, maksudnya bahasa anak mobil sedan merah itu udah masuk ke anak gitu. Karena tujuannya kita kan untuk mengajarkan bahasa yang sederhana gitu. Kemudian kita mengajarkan tentang gaya belajar dengan model Reggio Emilia. Sebenarnya ini tuh hampir sama dengan Montessori, tapi bedanya dia itu pendekatannya dengan alam, kemudian dengan project dan kelompok gitu. Kalau Nang Street itu dia tuh lebih kepada eksplorasi dan kreasi. Ketika misalnya contoh kita mau ngajarin kata sederhana ini buku merah gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan gambar, kita bisa menggunakan papan tulis, kemudian di paling atas itu kita bisa kasih kotak. Kotak pertama itu buat gambar buku warna merah, kemudian di bawah itu kita bisa bagi-bagi per suku kata. Ini buku, baru merah, bawahnya baru i. Jadi kita ngajarin dari per suku kata baru nanti ke bawah gitu. Jadi tujuannya untuk nge-breakdown sih sebenarnya biar anak tuh mampu. Baru nanti di bawahnya anak ngelatih menulis gitu. Jadi terapi remedial itu tergantung goals yang diinginkan pencapaian terhadap anak dan hasil asesmen. Boleh next slide, Mbak? Media apa yang bisa dijadikan terapi remedial di rumah, yaitu media yang di sekitar kita atau yang anak sering digunakan. Contohnya apa? Next slide, Mbak. Nih, dari media ini apa yang bisa kita lakukan untuk terapi remedial di rumah? Kita cuma punya kertas sama spidol. Next slide, Mbak. Ternyata kita bisa mengajarin konsep bahasa dengan mengenalkan huruf abjad. Karena ceritanya anak itu kan baru, ini kan untuk klien. Jadi ini sebenarnya contoh anak autis di klien saya, dia tuh usia 8 tahun. Jadi untuk mengajarkan kalimat yang kompleks atau yang paling sulit, bagian paling rumit itu kita harus paham dulu apakah anak ini sebenarnya udah tahu abjad gitu. Jadi ceritanya nih anaknya dia lagi udah ABC-nya udah oke, ternyata masuk ke H baru nanti saat pelan-pelan gitu kan. Mana yang H? Saya lingkaran paling besar itu baru kita spidolin dulu, nanti anak harus cari yang H ya, H yang mana gitu. Nanti dia baru spidolin pelan-pelan. Baru nanti kalau udah oke, kita bisa gabungkan beberapa abjad. Nanti baru anak bisa cari tuh warna biru
untuk huruf A ya, yang B hijau, yang C merah, yang D kuning gitu. Jadi anak bisa satu-satu nyari per ininya gitu. Kalau ternyata anak ada masalah dari warna ini gitu, berarti ya harus di breakdown lagi. Kemungkinan adalah ada masalah terhadap sensorinya yang kita uh, harus tahu juga berdasarkan hasil asesmen. Next slide, Mbak. Lalu dari media ini apa yang bisa kita lakukan? Kita punya papan tulis, kita punya ring sama bola. Next slide, Mbak. Kita bisa mengajarkan konsep angka pada anak ADHD. Jadi ketika anak ini ternyata memiliki komorbid ya, baca tulis sama hitungnya, tapi ternyata dihitungnya kurang gitu. Tapi geraknya oke. Nah, kita bisa nih gunain kayak gini. Jadi kayak angka 5 mana gitu. Coba angka 5 gitu. Tapi ini belum tahap menulis ya, anak baru tahap pemahaman dulu. Ternyata pas dikasih ring angka 5 dia bisa masuk gitu. Oh, ini 5, nanti kita pengecoh, ini 1 bukan, ini 4 bukan gitu. Ketika dia ternyata oke, berarti kita bisa naik level dengan cara hitung. Next slide, Mbak. Lalu media ini ada flashcard cerita berurutan sama meja kursi bisa jadi apa ketika di rumah? Mengajarkan apa contoh di rumah? Next slide, Mbak. Kita bisa mengajarkan anak untuk bercerita berurutan. Kalau misalnya kita nggak punya flashcard, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai media yang tadi anak gunakan dalam keseharian. Misalnya tadi pakainya patokan jam, berarti kita bawa jam. Kemudian mainan anak. Jadi dibuat cerita berurutan gitu. Karena tujuannya kan supaya anak mampu membuat kalimat kompleks kan. Maksudnya kalimat yang dia sebenarnya udah panjang kayak S, P, OK-nya udah oke gitu. Jadi dengan bantuan media sekitar tuh sebenarnya anak bisa pelan-pelan gitu memahami makna kata yang akhirnya jadi bentuk cerita gitu. Baru nanti anak mulai menuliskan ulang ke kertas kayak gitu. Next slide, Mbak. Kemudian dari media ini kita cuma punya misalnya papan tulis kecil, terus spidol sama meja kursi, terus bisa jadi apa gitu. Next slide, Mbak. Kita bisa mengajarkan konsep berurutan angka pada anak berkebutuhan khusus. Jadi kita acak tuh angka 1 sampai misalnya 15. Jadi nanti anak pelan-pelan dari angka 1 ke 2, ke 3, ke 4 dengan cara berurutan per lingkarannya. Sebenarnya sih tahapan pada terapi remedial itu yang pertama dilakukan itu sebagai terapis atau orang tua itu yang pertama kita tuh harus ngajarin tahapannya. Yang pertama itu kita harus memahami apakah anak ini fokus atau enggak gitu. Jadi kita bisa pakai brain gym, kegiatan brain gym itu untuk meningkatkan fokus anak gitu. Ketika udah ternyata fokusnya oke, baru kita bisa masuk ke dalam materi pembelajaran yang anak ingin kuasai. Next slide, Mbak. Lalu dari media ini apa yang bisa kita lakukan untuk terapi remedial? Kita di rumah ternyata anak punya mainan Lego. Terus kita di rumah juga ada stiker tempel. Kalau misalnya nggak ada stiker tempel, kita bisa pakai kertas sama solasi, kemudian bisa spidol. Lalu kita bisa bantuan flashcard atau gambar. Next slide, Mbak. Kita bisa ngajarin konsep kata dengan gambar melalui Lego. Jadi kita ada misalnya niatnya mau ngasih tahu bahasa ke anak ibu gitu kan. Berarti ibu itu berarti susunannya dari kata apa gitu. Dari susunan I, B, dan U pakai Lego. Jadi anak suruh nyari per Lego itu jadi disusun di dalam satu Lego untuk jadi satu. Jadi tujuannya adalah ya ini belajar itu nggak selalu pakem di kertas ya. Kita bisa menggunakan media sekitar untuk membantu menunjang kebutuhan anak gitu. Sama halnya ketika kita melakukan terapi sensori integrasi, itu kan anak juga gerak. Nah, sebenarnya tuh remedial itu lebih menggabungkan antara
gerak dan potensi anak ketika anak memiliki kesulitan terhadap belajarnya. Next slide, Mbak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, boleh kembali ke Bu Okta. Oke, terima kasih Mbak Ila atas pemaparan materinya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, uh, berarti terapi remedial ini yang dipersiapkan awalnya adalah mematangkan sensori dengan motoriknya dulu. Iya, betul. Ya, nanti setelah itu berarti intinya anak ini sudah wajib mampu untuk apa ya, siap sekolah ya, Iya, kemandirian sudah betul. dapat gitu ya, pemahamannya sudah dapat gitu. Iya, betul, Bu. Mamanya sudah dapat. Berarti kemampuan duduk tenangnya juga sudah dapat gitu ya. Iya, betul, betul. Sesuai Oke. dengan piramida. Oh, berarti piramida itu harus full semua baru bisa ikut terapi remedial. Betul, Kalau betul. tidak full, Kalau tidak full akan terjadi penyimpangan, Bu. Jadi anak itu akan lebih kesulitan. Jadi untuk masuk ke dalam baca tulis hitung itu akan susah gitu. Karena kan baca tulis hitung udah kompleks kan, Bu. Udah jadi satu kesatuan. Ketika misalnya anak udah mampu membaca tapi ternyata nulisnya aja masih kesusahan. Berarti kan harus pematangan sensorinya dari gripnya. Kalau misalnya gripnya belum dapat ya berarti sensorinya harus diperbaiki lagi. Kurang lebih gitu sih, Bu. oke, Mbak Ila ini ada pertanyaan ya. Jadi yang mau Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau juga di raise hand ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Asri. Selamat malam Mbak. Izin bertanya, ada siswa saya usia 14 tahun. SMP belum bisa baca tulis, slow learners. Apa yang bisa saya lakukan untuk siswa ini? Oke. Usia 14 tahun, tingkatnya SMP ya, belum bisa baca dan tulis. Sebelum memasuki SMP itu kan biasanya masuk ke dalam kindergarten ya, kan apa taman bermain, kemudian TK, baru SD. Eh, eh, Mungkin bisa dijelaskan kemampuan anaknya nih sebelumnya secara sensori gimana ya? Karena kalau udah SMP tuh tahapannya udah lumayan sih. Ini SMP-nya inklusi atau? Ini sih Mbak Ila, kalau udah ini ya, kalau saya ya, boleh saya melanggapi ya Mbak Ila ya? Boleh, boleh Bu Okta, silakan Bu. Eh sebenarnya memang logikanya ya 14 tahun nggak mungkin lah nggak belum bisa baca tulis ya, apalagi udah tingkat SMP ya Mbak Ila ya, ya kan? Betul, Seperti itu kan. betul. Ah, jadi bisa dibayangkan berarti ini SMP-nya adalah dinaik-naikkan. Ini bukan slow learners tapi sudah masuk ke intellectual disability. Jadi yang ibu bisa lakukan ya sebenarnya sih nggak ada ya. Balik lagi ke orang tuanya sih sebenarnya gitu. Iya sih, betul. Goals orang tua masukin ke SMP maksudnya Kenapa dia harus SMP tidak ke SLB yang seharusnya difokuskan kepada kemandiriannya atau ke skillnya apa gitu? Itu seharusnya iya. kepada orang tua. Uh, kecer Mbak Ila mau menjelaskan tentang kecerdasan majemuk, Mbak? Ibu boleh Gary Gardner kan Bu? Ya, Silakan Ibu boleh. Nanti saya saya aja. tambah. Oke. Jadi untuk siapa tadi namanya? Bu Asri. Ibu. Bu Asri, kecerdasan itu mungkin kalau guru udah tahu kali ya. Kecerdasan itu kan bukan hanya matematika, pinter berbahasa Inggris atau berbahasa asing aja. Kecerdasan itu kan ada 8 ya, kalau nggak salah 8 atau 7. Nah, setiap manusia itu mempunyai lebih satu kecerdasan. Jadi walaupun anaknya slow learners atau intellectual disability, pasti dia punya kecerdasan, tapi mungkin bukan dalam bidang akademik. Bisa jadi, bisa dalam kinestetiknya, atau dalam bidang olahraga, atau dalam bidang hubungan interpersonal atau interpersonal. Nah, itulah yang digali, itulah yang kita kembangkan untuk di masa depannya. Jadi kalau saran saya, apa yang bisa Ibu lakukan adalah kenalkan atau
coba gali minat dan bakat anaknya di mana, itu yang ibu arahkan kepada orang tua, inilah yang akan dipersiapkan untuk masa depannya. Jadi tidak lagi dipasarkan ke SMP, kalau bisa ke SLB. Jadi terlihat di mana bakatnya, minatnya, dan juga penggalian kemandiriannya. Itu aja sih kalau dari sudut psikologinya ya. Seperti itu. Mbak Ila mau Iya, nambah? betul sih Bu. Karena emang kalau melihat usia 14 tahun dengan tingkat SMP belum bisa baca tulis tuh sebenarnya tahapan pertamanya harus asesmen dulu ya Bu ya. Yes, betul. Baru bisa kita menggali. Itu sih yang mungkin bisa saya tambahkan. Terus Alangkah ini, bagus ya tes IQ juga ya. iya Jadi betul. menguatkan bahwa kemampuan anaknya di sini gitu loh. Jadi orang tua Iya, bisa menerima keadaan anak betul. ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ila ya. Dari ini dari Aini, kayaknya dari Bapak tadi. Salam salam Ibu, dari Ibu. Saya Ibu Yeni. Bagaimana dengan anak yang sudah paham perintah dan mandirinya sudah dapat, tapi berbicaranya belum ada sama sekali. Cuma babbling, kemudian Mm-mm. dengan diagnosa adalah ASD, sekarang lulus jadi terapi sensorik, sensorik, motorik halus dan sensorik kasar. Ini ASD. Sudah lulus sensorinya Bu, Mbak Ila. Cuman dia belum bisa verbal. Oke. Goalsnya nih ibunya mau mengajarkan Verbal, Bu. bahasa ya, verbal ya. Sebenarnya kalau verbal itu untuk terapi remedial itu sebenarnya masih belum dibutuhkan ya Bu. Lebih kepada terapi eh, bicaranya. Karena kan di sini kan tahapan kalau dari piramida itu terapi remedial itu kan paling atas ya Bu. Ketika anak udah benar-benar udah mulai matang masuk ke usia sekolah, usia prasekolah atau sekolah. Ketika ibu ingin mengajarkan bahasa ke anak itu sih harus koordinasi sama terapi bicara Bu. Tapi ibu bisa melakukan remedial ulang, maksudnya bisa melakukan ulang tuh ketika misalnya ngajarin huruf A atau sebenarnya sih saya nggak basic ya buat nambah apa tentang terapi bicara karena kan bukan bidang saya ya. Tapi yang bisa ibu lakukan ketika mendapatkan PR dari terapis bicaranya, misalnya ternyata anak ini nggak keluar suara. Tapi biasanya kalau nggak keluar suara itu biasanya tetap ada masalah terhadap sensorinya nggak sih Bu? Terhadap sensori di mulutnya biasanya. Berarti Nah, otomatis tetap harus terapi SI sih Bu. Ini masih terapi SI nggak ya? Oh, SI-nya sudah lulus, Bu. Jadinya lanjut ke terapi wicara. Mungkin Tuh, Bu Okta bisa nambahin dulu Bu. Ibu, ya. hmm, ASD usia 6 tahun ya. Iya, betul. Indikator kemarin ini adalah sudah tidak perlu lagi terapi sensori, itu indikatornya apa ya, Ibu? Karena kalau sensori dari tangan kan dia cuma lulus sensori kasar, sensori halus. Apa yang Maksudnya, Ibu, maaf Bu, sensori itu indera. Kalau halus kasar itu motorik. Yang mana yang sudah lulus ini? sensori, motorik maksudnya. Motorik. Oke. Ya. Mm-mm. Cuman dia bermasalah di mulut anak saya, Bu. Kemarin diperiksa di THT, dia memang tidak ada upula. Tapi kata dokternya tidak bermasalah jika tidak ada upula. Pula itu apa, Ibu? Upula tuh yang tengah di dalam tenggorokan itu jika terjadi amandel kan ada. Dia nggak ada. Kalau kita ada. Hmm. Salah satu organ dari leher tadi yang di tengah dia nggak Peleka ada. ya? Peleka nggak sih, Bu? Iya, betul. Peleka. Ya, kata Iya. dokter itu nggak jadi masalah, nggak ada masalahnya dia untuk siap berbicara. Mungkin anak ini belum bisa berbicara saja, cuman babblingnya ada. Kalau dipanggil dia datang. Oh, ketika dipanggil namanya sudah respon. Sudah. Kemudian, Untuk meniup, kemampuan meniup, masalah mulut dia belum bisa Bu meniup.
Mengisap bisa, meniup yang nggak bisa. Oke. Oke, jadi gini Bu ya. Kesiapan bicara itu adalah di motorik kasar, di motorik halus, dan motorik oral. Ya, Eh, saya nggak tahu. Setahu saya kalau untuk anak SD, motorik motorik itu dan sensori itu akan selalu dia sepanjang hidupnya. Jadi mungkin maksudnya terapisnya meluluskan ini adalah ibu tetap melanjutkannya di luar, namun dengan kegiatan yang lebih kompleks lagi, misalnya dengan olahraga, dengan apa gitu. Tapi tetap dilakukan terapi sensorik motoriknya. Itu nggak boleh lepas, ya. Itu tetap akan jadi PR sepanjang hidupnya. Nah, ketika ini sudah matang dua-duanya di motorik kasar dan motorik halus sudah matang, itu akan mengikuti motorik oralnya. Ya, kalau motorik oral itu akan berkaitan dengan apa? Dengan rahang, gigi, lidah, dan bibir. Ya, jadi ibu kalau untuk berbicara modal utamanya memang meniup. Meniup itu kan ada dua. Ada yang langsung kena bibir, itu kayak peluit, atau dan juga yang melalui udara, itu kayak kita meniup lilin. Ya, kemudian kemampuan menjilatnya bagaimana? Apakah sudah bisa? Gerakan lidahnya itu berkaitan dengan kemampuan menjilat. Kemudian menyedotnya, menyedot tekstur yang agak kental itu apakah sudah mampu atau belum? Ya, kemudian mengunyahnya dari yang tekstur yang lembut sampai yang keras itu bagaimana? Iya, iya. Kemudian picky picky eater atau tidak, pilih-pilih makanan atau tidak, itu juga akan mempengaruhi. Nah, itu kesiapannya. Itu apakah sudah ada atau tidak, Ibu? Ibu? Ya, Bu. Kalau masalah makanan, Mhm. tekstur makanan dia nggak bermasalah, Bu. Apa aja dia makan. Bubur, baik itu makanan yang teksturnya nasi, kerupuk, atau sejenis apapun dia nggak milih, Bu. Saya tidak menyarankan kerupuk ya, Ibu. Kerupuk bukan bagian dari stimulasi. Tapi kalau Iya, makan peye, itu stimulasi. iya, peyek aja, Bu. Kerupuk tidak stimulasi. Karena begitu kena air liur, dia Iya, langsung lembek. Jadi tidak ada kemampuan mengunyah. Gini aja, Bu. Ini sepertinya panjang. Dan ini ranahnya adalah ranah Mbak Ila, bukan ranahnya saya di webinar ini. Ibu bisa iya, lanjutkan di grup sensori atau di Japri saya langsung ya. iya, Bu. Ya, Kita bisa ke pertanyaan berikutnya ya. ya, makasih banyak, Bu. Sama Ibu. Mbak Ila, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, siap, Bu. Mungkin saya cari yang ini dulu ya, yang berkaitan dengan Mbak Ila ya. Oke, ini ada dari Bu Dewi. Bu, jika ada siswa inklusif, perkembangan semuanya baik kecuali bidang akademik. Sekarang sudah kelas 4 memakai guru pendamping tapi belum bisa membaca. Jika diajari oleh guru pendampingnya, anak tersebut menolak, ia tidak ingin belajar. Berbeda dengan teman-teman yang sudah mampu. Bagaimana cara mengajaknya supaya anak mau belajar? Eh, Anaknya ini indikasinya apa ya? Maksudnya apakah dia ASD atau Diagnosa ya. iya Apakah ada diagnosisnya? usaha tertentu? Kelihatannya nggak ada indikasi, Mbak. Tapi kelihatannya ini Dia pakai disabilitas shadow apa? teacher, Bu. Haniza. Berarti ada. Kayaknya learning disability, Mbak. Learning disability, Mbak Ila. Eh, Bagaimana cara mengajarkan anak untuk belajar? Yang pertama itu kita harus nyari perhatian anak. Anak ini perhatiannya ke apa dulu? Kalau ternyata anak ini sukanya bola, kita bisa gunain media bola untuk belajar eh, membaca ke anak gitu. Tapi membaca pun itu tahapannya kompleks ya. Kalau menurut tahapan perkembangan membaca dari Jane itu tuh ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada yang namanya pre-reading stage. Itu dari usia lahir sampai 6 tahun atau usia prasekolah. Biasanya tuh dia pre-reading itu kayak membaca kayak buku ceritanya pun nggak kayak anak
nggak kayak anak di SD yang isinya tulisan. Jadi dia cuma isinya gambar aja. Jadi dari gambar itu anak mempresentasikan di dalam gambar itu ada apa aja. Kemudian oh ada bola, kan ketemu tuh satu kosakata pelan-pelan. Kalau melihat anak ini sudah kelas 4 memakai sedo, belum mampu membaca, eh, harus ini sih, karena memang membaca tuh tahapan paling kompleks ya. Dia tahapan paling sulit dan rumit sebenarnya, karena udah bahasanya udah SPOK. Jadi ketika anak itu ternyata memang SPOK-nya belum jalan, ya kita harus breakdown lagi dari bawah. Apakah anak ini memang eh, ternyata dari suku kata belum mampu, ya berarti dimulai dari suku kata. Tapi kalau ternyata dari suku kata belum mampu, ya di breakdown lagi dari bawah, abjad. Jadi dari A sampai Z. Apakah anak ini benar-benar udah mampu huruf A sampai Z? Ketika anak belum mampu huruf A sampai Z, ya ya harus di breakdown lagi gitu. Atau ternyata anak ini memang masih punya masalah terhadap sensori sama bicaranya. Karena emang mengajak anak untuk belajar itu emang pertama itu harus dari sesuatu hal yang anak suka sih. Kita pertama tuh harus ngikutin dulu anak yang anak tuh pengennya apa gitu. Kalau kita langsung ngajak anak apa maunya kita itu kadang masih agak susah gitu. Karena masih belajar tentang perintah dan instruksi. Itu sih Bu Okta. Atau mungkin Bu Dewi masih ingin ditanyakan? Jadi Mbak Ila ini kalau terapi remedial kan, jadi kalau mempunyai hambatan kognitif kayaknya nggak bisa ya gitu. Iya betul Bu. Berarti syarat utama selain sensorik motoriknya sudah matang adalah kemampuan kognitif itu tidak ada masalah ya. Iya, secara umum dia nggak memiliki masalah. Tapi dia sebenarnya punya masalahnya tuh misalnya terhadap makna, terus kemampuan berhitung, kemampuan yang lebih kompleks lagi, Bu. Jadi kayak misalnya anak itu udah paham angka, tapi ternyata dia nggak bisa berhitung dasar. Berarti nge-breakdownnya apa? Kita ganti tujuan pembelajarannya. Jadi hitungnya jangan langsung pakai angka 2 tambah 3, tapi kita pakai misalnya punya punya misalnya kayak Alat, jualan, iya punya alat, alat. punya Yes, alat. Jadi pakai misalnya, APE. betul. Jadi misalnya kita bisa contohkan pakai jualan kayak sayur-sayuran. Ternyata si anak ini suka mainannya sayur-sayuran. Jadi misalnya punya 4 tomat. Nanti ibu mau beli lagi 2 ya. Jadi sekarang tomatnya ada berapa? Coba hitung gitu dari awal sampai akhir. Lebih ke kayak gitu sih, Bu. Jadi pakai Ya, konkret dulu gitu ya Mbak ya. Gitu. Betul, betul. Berarti syarat utama juga harus punya pondasi angka sama huruf. Iya, betul. Angka Tapi sama udah huruf. paham ya, bukan hanya sekedar menglabel aja, tapi udah paham itu angka berapa gitu ya, udah urutan gitu ya. Iya, betul. izin Bu Okta mungkin nambahin sedikit Bu Boleh? Okta karena ini ranahnya kelihatannya ranahnya Bu Guru ya. Iya, betul, Bu. Tetapi kalau bisa Bu Guru jika sudah kelas 4 memakai pendamping, bisa jadi pendampingnya yang mesti harus melakukan strategi pembelajaran yang sesuai. Kenapa? Betul, Bisa Bang. jadi anak masuk dalam fase denial terhadap ketidakmampuannya. Jadi rasa percaya dirinya rendah, dia tidak punya antusiasme, motivasinya rendah, sehingga apa boleh kasih reward ya. Jadi ketika belajar A, dia mampu mengerjakan satu step, maka boleh dikasih reward. Bentuknya apa rewardnya? Boleh reward yang ditempel gitu ya. Karena bisa jadi mungkin sudah dia learning disability, tapi juga punya kendala pada motivasi belajar. Bisa jadi seperti itu. Itu tambahannya Bu Okta. Oke. Kasih. Terima kasih Bu Ani. Tadi ada Bu Rika, jadi Kak Bu Rika mau ini bertanya? Oh, ini Oh, ada learning disability. Betul, learning disability. Itu di bawah ada jawabannya, Mbak. Mbak Okta. Oh, learning disability. Ya, belum tuntas abjadnya. Kalau ngomong lancar, slow learn ya kayaknya ya. Ah, Sehingga labeling gambar bisa. ini sepertinya udah ini Mbak. Ini Bu, sepertinya kalau saya ya udah ke Mm-mm. ID.
ID. Oh, oke. Jadi boleh misalnya Bu, sebenarnya kalau tekniknya bisa mencocokkan gambar ya, Betul. memindahkan gambar satu ke gambar lainnya. Jadi tidak hanya terfokuskan untuk fokus di menulis, membaca ya, tapi juga bisa pakai strategi yang beragam kalau dalam kelas inklusi. Misalnya ada nih maaf, gambarnya Usman ini ya. Ini gambarnya Usman begini nih, misalnya dia dia ada pilihan, lalu ditulis mana yang masuk dalam benda padat. Nah, anak melingkari itu juga bisa membantu, Bu, sebenarnya. Bisa jadi metode belajar yang secara langsung itu tidak menyenangkan menurut dia. Tapi Iya, kalau ada gambar yang terlihat ada warna atau tekniknya sesuai, mungkin dia akan lebih tertantang untuk melakukan seperti itu sih. betul. Kadang kalau misalnya anak ternyata ada masalah terhadap abjadnya, itu kita bisa menggunakan gambar, misalnya gambarnya mobil. Itu bisa pakai gambar mobil, terus ada garis, nanti anak suruh garis. Ternyata kita pakai huruf depan dulu M gitu. Oh, ternyata mobil itu depannya huruf abjadnya M gitu. Nanti pelan-pelan nambah lagi ke tengah, Ya, ke tengah sampai belakang. Tergantung minat anak juga sih, Bu. betul. Semoga menjawab. Pertanyaan lainnya, Bu Okta? Dari Bu Rika, tadi Bu Rika mau nanya. Dari Resen. Oh ya, gimana? Silakan. Belum, Silakan Bu Rika. belum kebuka kayaknya, Sudah? Mbak. Oh, udah. Dah. Terdengar ya Bu ya? Ya. Oke. Bu Iya, pakai Rica, telepon Bu juga Rica bisa. Tun. Ya. Terima kasih Bu Okta, Bu Ila, sama Bu Anizar waktunya. Biasa kalau saya karena kebetulan punya anak spesial juga kayak edisi curhat. Saya tuh paling senang kalau Maya ada webinar kayak gini. Gini, anak saya itu kan umurnya 5 tahun 10 bulan dengan diagnosa MR, retardasi mental. Tetapi yang membuat saya bingung itu kan antara DSA sama psikolog beda. Kata DSA retardasi mental, tapi kata psikolog lebih ke ADD. Kenapa psikolog mengatakan demikian? Karena dia itu ke psikolog itu berarti sempat terapi 4 kali, dibawa ke ruangan. Pertama tantrum, lari. Yang kedua masih tantrum, tapi sudah mau masuk. Yang ketiga dia sudah mau masuk, Bu. Dia sudah masuk sendirian, maksudnya tanpa saya. Nah, eh, di ruangan itu intinya terjadi interaksi antara psikolog itu dan anak saya. Nah, setelah selesai, sampai selesai, lumayan lama sesuai waktunya, psikolog itu mengatakan, oh dia sudah ada fokusnya, dia ditanya juga jawab. Kayak misal, memang bahasanya kan belum lancar ya Bu ya, dia masih cadel, kayak R, dia pengucapannya masih L. Kayak Arul, dia mesti nyebutnya Alul. Alul mau makan, lapal. Belum bisa R memang sampai sekarang. Eh, Keluhannya begini, Bu. Dia itu untuk fokusnya itu masih luar biasa. Ketika mau makan, dia baca doa, mau tidur. Padahal saya sudah, Dedek, kita mau makan ya. Kalau mau makan, kita baca doa apa? Mau tidur. Seperti itu. Saya sampai astagfirullahaladzim. Mau makan. Kalau mau makan, baca doa mau makan. Nanti saya pandu Bismillahirrahmanirrahim sampai itu selesai bisa. Tapi dia mesti kalau mau makan, baca doa mau tidur. Kalau mau tidur kebalik, baca doanya mau makan. Dan itu benar-benar hampir setiap mau kegiatan itu, ya seperti itu kebalik-balik. Sampai kemudian saya sharing sama Bu Okta, katanya dimatangkan dulu apa sensorinya. Saya sementara ini setiap ada waktu luang saya paksakan Bu, bukan saya maksa anak, tapi saya paksakan diri saya bawa dia ke sawah, saya bawa dia ke sungai. Dan ternyata dia itu senangnya malah ketika dibawa ke sungai dia lihat ulat, dia malah lebih paham. Mama, itu pepaya, pepaya warnanya hijau. Lah, kesulitan saya itu sekarang itu cuman biar fokusnya lama, Bu. Itu aja. Makasih. Oh ya, tambah dia juga pelupa, Bu. Aduh, pelupa berat dia. Maka saya itu pusing. Saya terapisnya bilang gini, dia tuh gambling ya, Bu ya.
asal tebak gitu sukanya. Cuman kalau main-main pasang gambar dia bisa, tapi bahasanya bukan apa ya? Dia nyebutnya temannya. Misal gambar kucing, sebelahnya gambar kucing, sebelahnya lagi gambar apa itu yang warna-warni. Jadi ini temannya mana? Oh, ini temannya ini temannya itu dia sudah paham. Tapi nggak bisa memakai bahasa bayangan. Kalau materinya bayangan, dia bahasanya temannya, Bu. Itu itu bagaimana apa ya? Caranya biar fokus itu gimana? Ya, terima kasih Bu Rika. Silakan Mbak Ila. Suara saya masuk nggak, Bu? Oke, masuk. Kalau ngarahin fokus itu biasanya tuh ke terapi ABA sih, Bu. Dia lebih ke terapi perilaku. Kalau di remedial itu kita Allahu Akbar. Bentar-bentar, gangguan anak. Kalau kalau apa di terapi remedial itu fokusnya lebih ke baca, tulis, hitung. Jadi lebih ke pemahaman anak terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Jadi kesiapan anak untuk membaca ketika sekolah. Kalau untuk latihan fokus itu bisa di terapi ABA. Nanti mungkin bisa chat Mbak Rini juga sih, Bu, membuat terkait terapi perilaku gitu. Atau mungkin nanti saya bisa jawab lewat chat ya, Bu ya. Karena hari ini kan temanya remedial. Atau Bu Okta mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Nah, gini Bu, Bu Rika, dan untuk ibu-ibu semua yang ada di ini, gini ya, perlunya memahami diagnosa anaknya masing-masing. Apakah dia ASD, ADHD, intellectual disability sama dengan RM ya, atau retardasi mental. Ya, kalau istilah sekarang adalah intellectual disability, sama slow learners. Ya, fungsinya untuk apa? Agar tahu bahwa kemampuan anak ini, terutama dalam bidang kognitifnya itu, gimana sih ciri khasnya dari masing-masing diagnosa ini gitu loh. Agar apa? Kita tidak memaksakan anak udahlah slow learners, tapi dipaksa harus tinggi ekspektasinya. Nah, itu jangan gitu loh. Karena balik lagi, diagnosa itu keluar, itu artinya kita harus mampu menerima kemampuan kognitif anak. Termasuk juga anaknya Burika. Burika anaknya RM, atau intellectual disability. Ya, atau MR lah, mental retardation. Eh, itu memorinya memang pendek, Ibu. Maksudnya kemampuan memorinya itu gampang lupa, itu memang ciri khasnya. Itulah dia beda dengan slow learners. Kalau slow learners itu belajarnya dari yang anak yang tipikal yang IQ-nya yang normal, itu misalnya dia hanya butuh waktu panjangnya misalnya hanya 2 minggu atau 3 minggu saja itu sudah ingat dia. Nah, tapi kalau anak intellectual disability ini kalau untuk kemampuan kognitifnya memang sudah di bawah rata IQ-nya itu udah 70-an gitu loh. Memang agak susah. Jadi dia memang dia bukannya ini ya Bu ya. Kalau fokus ya karena memang ciri khasnya memang seperti itu, anak intellectual disability gitu loh. Jadi kita tidak memaksakan untuk dia mengingat sesuatu yang kita ajarkan yang bahasa Indonesia aja ribet, apalagi yang bahasa asing kita bilang gitu kan. Jadi perlunya pemahaman bahwa memang seperti inilah karakter anak kita dengan diagnosa tersebut. Ya, jadi memahami aja, jadi tidak perlu ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya selalu menyarankan tolong kemandiriannya aja yang dibentuk dan skill atau minat bakatnya yang dibentuk untuk mempersiapkan masa depan. Ya, itu aja. Ya, Bu ya. Oke. Iya. Oke, Mbak Ila, kita ke kolom chat lagi ya. Mbak Ila, ini tadi ada pertanyaan gini, terapi remedial dengan pedagog apakah sama? Kemudian sampai batas usia berapa anak bisa mengikuti terapi ini? Terapi remedial itu sama dengan pedagog. Cuman Dari bedanya THT. kalau di terapi remedial sendiri itu dia bisa ikut kalau misalnya anak ini ternyata dia tahapan anaknya tuh udah lolos sensori, kemudian bicaranya udah mulai mampu tapi mulai terbentuk, terus
kita bisa bantu ketika anak ini ternyata sekolahnya nggak di SLB, tapi dia di sekolah inklusi atau dia di sekolah reguler dengan pendamping. Jadi itu bisa dibantu dengan terapi remedial. Sampai batas usia berapa ya tergantung anaknya. Anaknya nih bisa di usia, kalau normalnya sih ketika dia di 6 tahun. Cuman kalau ternyata anak ini kemampuannya 14 tahun baru 14 tahun atau 15 tahun baru bisa membaca huruf, ya berarti perlu terapi remedial untuk membantu kematangan di sekolahnya gitu. Pertanyaan berikutnya ya Mbak Ila. Alam Ibu, anak saya usia 5 tahun ASD dari Ibu Dewi Hajar. Kalau membaca sudah bisa dari usia 3 tahun. Tapi untuk motorik seperti memegang pensil dengan benar masih sulit. Di terapi okupasinya masih terus diajarkan untuk memegang pensil. Begitu juga di kelas ABA-nya sudah mulai masuk program belajar menghitung benda. Dia tahu angka-angka, tapi menerapkan dalam menghitung jumlah masih bingung. Apa yang bisa saya ajarkan lagi di rumah sebagai terapi remedialnya? Terima kasih. Ibu bisa mengembangkan model audio visual memory. Jadi model ini tuh kita menggunakan gambar untuk membantu anak. Jadi kita gambar atau mainan anak. Misalnya anak ini sukanya ternyata mobil. Ya kita bisa menggunakan media mobil untuk membantu literasi numerasi anak. Jadi mobil itu bisa ditempelin Bu angka. Jadi angkanya misalnya simbolnya 1, nanti di bawahnya ditulisin SATU 1. Nanti begitu pun 2 gitu. Jadi ketika anak disuruh berhitung, hitung basic aja sederhana Bu. Jadi di bawah 5 dulu gitu. Misalnya ada 1 mobil ditambah 1 mobil, berarti kan 2. Jadi anak hitung dari awal 1, 2 gitu. Nanti tambah lagi 3 tambah 2 berapa? 3 mobil tambah 2 mobil. Nanti anak dijajar aja hitung gitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa untuk membantu kemampuan remedial anak sih, untuk mengembangkan literasi dan numerik pada anak. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Ila. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Mohon izin bertanya bagaimana cara mengembangkan literasi dan numerisasi bagi anak ASD dengan penyerta intellectual disability kelas 3 yang sudah bisa membaca. D ini mungkin intellectual disability kali ya. Membaca dan berhitung tetapi masih kesulitan dalam 2 arah dan memahami cerita. Maaf, gimana Bu? Dari Ibu Dwi Wahyuni. Bagaimana cara mengembangkan literasi dan numerisasi bagi anak ASD yang dengan penyerta intellectual disability kelas 3 sudah bisa membaca dan berhitung, tapi masih kesulitan dalam komunikasi 2 arah dan memahami soal cerita yang panjang. Oke, bisa menggunakan gambar sih Bu. Caranya harus menggunakan gambar karena kan ini anak itu dia akan mampu memahami cerita kalau lewat gambar. Jadi kita bisa lewat bantuan gambar yang berurutan itu bisa membantu sih untuk ke anak untuk mengembangkan literasi. Kalau untuk komunikasi 2 arah itu jatuhnya nanti ya, bentar ya. Jatuhnya nanti ke terapi ABA sih. Kalau remedial itu dia fokusnya lebih kepada baca tulis hitungnya. Jadi misalnya tahapan membaca, ketika dia nggak bisa cerita panjang ya berarti diturunkan tahapnya ke pre-reading stage. Jadi dengan cara pemberian gambar-gambar secara berurutan. Jadi gambar berurutan itu anak untuk menceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Baru nanti anak pelan-pelan disuruh menuliskan. Dari per poin sampai akhirnya bisa membentuk 1 kalimat penuh. Gitu. Mungkin saya izin menambahkan ya kali ya Mbak. Bisa, Mbak? Boleh, Bu. Ibu Dwi, bisakah on cam sebentar Ibu? Atau komunikasi? Ini kelas 3
belum bisa membaca, mungkin untuk pemahaman soal cerita, saran saya perbaiki dulu komunikasi dua arahnya. Ya, karena kan memahami soal cerita kan berarti dia harus paham bahasa, kemampuan berbahasanya. Kalau kemampuan komunikasi dua arahnya aja belum paham, bagaimana bisa memahami soal cerita gitu loh. Ya, jadi pemahaman kosakatanya diiniin dulu. Ini mungkin ASD-nya mungkin udah ini kali ya, apa level 3 kayaknya. Tapi mungkin kalau ada contohnya mungkin gini kali ya, Bu. Ini Apa itu? contohnya bukunya Usman ini. Usman Ya. menempelkan Berarti belajar kata dulu ya Ibu ya. ya Belajar kosakata gambar dulu ber berarti. jadi kayak gambar berulang misalnya biru, mana aja yang biru, mana yang hijau gitu ya. Nah, ini mungkin membantu sambil. Tapi 5 tahun saya pikir kalau untuk ASD tuh Bukan menurut saya, kelas 3 Ibu. oh bukan yang ini Bu, Enggak, yang di Wahyuni kelas 3 dia ASD tapi penyertanya intellectual disability level 3. oh Dia iya, level iya. 3. Memang kalau level 3 kan Siapa? ciri khas utamanya adalah Ya, gangguan komunikasi. permisi Ibu, izin masuk ya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf, Waalaikumsalam, belum bisa Ibu. on cam karena sambil nenenin dedek. Nggak apa-apa. Oh ya, gini, anak saya itu harusnya kelas 4, tadinya di sekolah umum, tetapi untuk tahun ini karena ada tekanan mungkin secara mental, karena sebelumnya itu di sekolah full day ya, jadi full dari pagi pukul 6 sudah ready, antar jemput sekolah, pulang pukul 5 sore, jadi sudah over aktivitas gitu ya. Nah, awalnya diagnosa dari psikolog itu dia ini apa namanya gangguan komunikasi pragmatis. Tetapi begitu naik kelas 3 itu dia sangat temperamental sekali, mungkin disebabkan berbagai faktor dari temannya yang menjahili dia dan tekanan-tekanan hafalan dan lain sebagainya. Itu kami baru merasakan gejolak emosionalnya itu di kelas 3. Kemudian kami general check up lagi ke tumbuh kembang, ternyata diagnosanya adalah ASD, tetapi ASD-nya tipe 1. Jadi dia sudah bisa berkomunikasi dua arah, sudah bisa bercerita, setiap hari dia juga menuliskan di buku refleksi, hanya saja terkadang dia masih muncul ekolalianya. Jadi sering mengulang kata-kata yang sudah biasa dia ucapkan, seperti itu. Meskipun dia sudah ada inisiatif untuk melakukan aktivitas kesehariannya, seperti pulang sekolah dia harus apa, dan lain sebagainya, itu peningkatannya sangat luar biasa untuk di sekolah alam ini. Dan 1 semester itu tadinya didampingi oleh shadow teacher, alhamdulillah sudah membaik, akhirnya mulai semester 2 ini dilepas. Dan dia mengikuti pelajaran seperti anak umumnya, akan tetapi lebih ringan jika dibandingkan di sekolah umum, karena dia di sekolah alam sekaligus sekolah inklusi. Hanya saja PR kami itu ketika mengajarkan dia perkalian, misal kalau penjumlahan, pengurangan dia sudah bisa, membaca juga sudah lancar, memahami cerita juga sudah bisa, hanya saja pada saat matematika, terutama di numerasi, yang soal cerita panjang, misalnya penjumlahan dan pengurangan, tetapi misal Cleo mempunyai 10 kelereng, kelereng tersebut hilang, misal hilang 3, berapa sisanya? Nah, itu masih kesulitan untuk soal cerita yang seperti itu. Kalau cerita bergambar, insya Allah dia sudah mulai mengerti, sudah bisa, tetapi untuk yang bahasa tertulis itu dia masih kesulitan dan inisiatif untuk mengerjakan soal ketika dia tidak didampingi oleh shadow, misal, atau dipandu oleh miss-nya, oleh gurunya, ayo coba dikerjakan. Itu belum muncul inisiatif untuk mengerjakan soal sendiri. Dan kemarin sudah sempat terapi perilaku hampir 1 tahun dan sekarang sudah tidak terapi perilaku lagi karena sudah semakin baik. Kira-kira apa yang harus kami lakukan di rumah untuk mengembangkan minat bakat dia karena dia suka musik dan lain sebagainya. Emosionalnya juga sudah semakin baik dan kami ingin memaksimalkan potensi dia. Begitu. Terima kasih atas waktunya dan mohon Ibu siapa ya, penjelasannya. Bu? Ibu siapa ya, Bu? Dwi Wahyuni?
Budwi, oke. Budwi anaknya umur berapa tadi? Panjang masa Eh, Budwi. tahun ini 11. Besok Oh, Maret 11. hampir Ayat, 11. Masya Allah. Ibu Muslim, maaf. Alhamdulillah Muslim. Oh, silakan Mbak Ila jawab dulu, nanti saya nambahin aja. Siap Bu Ani. Mm. Mungkin saran Mbak Arin ini bisa dipakai ya Bu, soal cerita bantuan visual lebih bagus kalau berhitung lewat musik. Karena kebetulan beberapa anak ASD yang saya pegang, ketika dia ternyata suka musik, itu bisa berhitung lewat musik. Jadi dia bisa bikin, ternyata dari yang tadinya berhitung bisa jadi nada irama buat dia. Jadi dia bisa mengenalkan musik. Jadi misalnya kan tadi, mohon maaf, tadi itu dia penjumlahan udah oke belum ya Bu tadi? Udah, penjumlahan, pengurangan sudah oke. Yang masih kesulitan di perkalian dan pembagian. Oke, perkalian itu kan dari penjumlahan yang berulang ya Bu. Misalnya kan 2 kali 3 berarti kan 3 sejumlah 2, berarti 3 ditambah 3. Nah itu kalau anaknya kesulitan itu bisa pakai alat bantu Bu, alat bantu untuk perkalian. Itu yang sifatnya kayak gitu bisa pakai media Numicon, atau kalau misalnya ibu kesulitan pakai Numicon karena Numicon tuh dijualnya biasanya pre-order sih agak susah, itu ibu bisa pakai perkalian yang untuk Montessori itu juga ada Bu, itu bisa membantu. Kalau Pakai untuk korek api. iya pakai itu juga bisa. Kemudian kalau untuk bahasanya sih LED ya. ya betul Bu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya ini. Atau Bu Ani mungkin bisa nambahkan dari segi. Iya, aku nambahin ya Bun. Kalau saya malah bilang Bunda nggak perlu khawatir, anaknya sudah masuk dalam tahapan yang sudah oke. Kalaupun masih ada beberapa terapi, saya pikir lebih kepada behaviornya Bun. Karena udah 11 tahun, murid saya Hikmal ASD, behaviornya baik, pengembangan minat bakatnya, karena dia lebih senang musik. Waktu itu kami alihkan ke baca Quran, mendengarkan Quran, dan banyak banget ternyata yang dihafal sama Hikmal. Kalau ditanya dia apakah baca Qurannya metodenya gimana, metodenya auditori, karena lebih banyak mengedepankan minat bakatnya di bidang auditori. Terus apa lagi ya? Hikmal itu bisa perkalian umur 17 tahun. Kenapa kok bisa perkalian umur 17 tahun? Waktu itu kami ngajarin pakai lidi. Lidi benar. Karena dia butuh sesuatu yang visual untuk mengetahui bentuk, Bu. Perkalian itu kan kadang-kadang kalau konsep awalnya salah, anak tipikal juga nggak mampu sebenarnya. Tapi kalau di endingnya tahapan nalarnya terbangun baik, itu biasanya kelihatan. Metode yang cocok kalau untuk belajar matematika itu saya bukannya promo, tapi metode Sakamoto tuh bagus, meningkatkan nalar. Jadi Iya boleh betul. dicari informasinya. Metode Sakamoto, kalau mau cari tempat lesnya silahkan. Tapi jangan fokus sama satu kekurangannya. Saya pikir coba cari kelebihan yang bisa membuat anak ibu jauh lebih bisa struggling di bidang yang lain. Itu sih. Silahkan Bu Okta. Ya, balik lagi saya bilang tadi kecerdasan ada 8. Jadi tidak harus matematika, tidak harus bahasa asing. Masih banyak yang kecerdasan yang bisa digali dari anak. Ya. Fokus pada kelebihan, tidak fokus pada kekurangan. Itu aja. Itu udah keren sih ya fasenya. Oke. Semoga menjawab Bunda. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah membantu dan kami terapkan di rumah. ASD juga kan Amin. belajar secara visual, jadi memang harus pakai gambar atau memang harus pakai benda konkret ya Bu Ani. Memang Ya. ada fungsinya itu ASD. Di sekolah tuh pakai itu Bu, untuk penanaman behaviornya kami menuliskan. Jadi kalau itu ditulis di Asturo, dikasih nomor 1, 2, itu everyday dia membaca kesepakatan. Terus pakai mau before after, jadi dia sudah terscheduling. Itu akhirnya ASD-nya Masya Allah ya. Saya udah pernah sharing pada teman-teman, Hikmal tuh Masya Allah, karena behaviornya aja dia malam-malam tahajud Bun. Jam 3 dia laporan tahajud. Jadi memang kalau sudah kenanya polesannya bagus, Insya Allah lebih baik. Oke.
Mungkin itu aja kali ya untuk malam ini, Mm-mm. Bu Ani ya. Masih ada yang mau dijawab nggak Mbak Okta yang di kolom Nah, chat? Nggak ada? rata-rata nanyanya ke Udah sensori. ya? Kalau sensori ke grup aja ya. Yang Oke. kita fokus ke tema hari ini aja. Oke, Mbak Ila, bisa closing statementnya? Oke. Terima kasih Bu Okta dan Bu Ani. Yang perlu dipahami adalah ketika anak udah masuk ke jenjang sekolah itu berarti ketika dia memang harus memerlukan terapi remedial, berarti harus dilihat dulu dari basic dasarnya. Apakah anak ini secara sensori sudah matang, secara bicara sudah matang, kemudian dari segi komunikasinya sudah matang. Ketika memang anak memang perlu terapi remedial, maka bisa dilakukan beberapa model belajar bantu, bisa dengan Montessori atau dengan yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan potensi anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ani. Oke, Oh, oke. oke, terima kasih. Bu Ani mau tutup? Nggak, Absen, silakan Mbak absen, Okta. absen dulu, Oh, Oh absen. iya, absen dulu. silakan, link absennya sudah ada di kolom chat, silakan diisi. Kemudian sebelum masuk Ramadan, minggu depan masih ada terakhir webinar di bulan Februari. Silakan diikuti dan dengan Dokter Lucky. Ya, dengan Dokter Lucky ya. Ya, Nah, betul. Dokter Lucky di hari Jumat ya atau hari Sabtu ya? Ya, insya Allah juga nanti mungkin selama bulan puasa ada WEC ya, pelatihan web apa namanya? Pelatihan Ulwap. WEC ya. Ada puluhan. Kulwap, Allahu Akbar. Untuk webinar kita adakan lagi setelah Lebaran. Tapi insya Allah Ya, di Ramadan tetap ada kegiatan. tetap ada kegiatan. Oke, sharing-sharing silakan tetap di grup ya Bu Okta ya, saling menginspirasi, Ya, Linknya saling bisa dipencet nggak ya? membantu. Ibu-ibu oke. linknya bisa dipencet nggak ya? Link Apa absen. itu? Link Kok saya absen. bisa? Agak ini Mbak. Nah, kalau nggak bisa dari di Oh, copy bisa aja langsung sih. ke Chrome. Tadi saya coba bisa. Di copy langsung ke Chrome bisa kok. Oh bisa langsung keluar kok di laptopku bisa. Oke, Mbak Arin, kita butuh dokumentasi atau gimana ini? Ya, teman-teman bisa open cam, kita mau dokumentasi. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Kalau tulisannya membiru bisa. Berarti kejepit dong Bu Nurma. Di copy aja. Sudah Saya siap copy ya, saya bantu copy ya coba ya. di copy. Coba absensinya Bu Ani. Kasihan yang belum absen. Oke. Copy link. Oke, nih teman-teman. Oh, Bu Ila tadi yang WA saya ya. Saya kagak sadar. Oke. Iya. Kamera, on kamera. Ya. Oke, teman-teman. Foto yang paling cantik. Satu, dua, tiga. Udah Mbak Arin? Hai Dania. Udah, Bu. Oke, Oke. kita tutup untuk malam ini. Terima Alhamdulillah. kasih Bapak Ibu yang sudah ikutin webinar hari ini. Saya